Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni yang berjudul Analisis dan Desain Pekerjaan. Sebelumnya, perkenankan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Tiara Ayu Andriani dengan NIM 200301124. Kemudian ada Siti Erliana Putri dengan NIM 200301148, dan yang terakhir ada Nurlailia Mulayina dengan NIM 200301153. Pengertian analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah proses pengumpulan informasi yang mengakui pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai yang menerima dan dilakukan wawancara terhadap pegawai dengan bukti-bukti yang benar dari atasan. Analisis pekerjaan ini menghasilkan daftar uraian pekerjaan yang diterbitkan mengenai kewajiban wajib sertifikasi kualifikasi, pendidikan, dan pengalaman minimal yang diperlukan untuk pekerja untuk melakukan tugas dan keperluan dan kedudukannya agar memuaskan organisasi. Yang kedua, dalam jurnal, analisis pekerjaan dapat dipandang sebagai pusat dari hampir semua kegiatan manajemen sumber daya manusia yang diperlukan untuk keberhasilan berlangsungnya organisasi. Buka kurung Gail 1984A, Mirable 1990, Oswald 2003, dan Siddiqui 2004. Dengan begitu, analisis pekerjaan adalah suatu analisis atau identifikasi suatu pekerjaan yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan melalui pendekatan-pendekatan atau unsur-unsur yang telah ditetapkan sebelumnya. Uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan atau job description merupakan salah satu informasi dari analisis pekerjaan yang menyangkut tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dituntut oleh suatu pekerjaan. Uraian pekerjaan sering juga disebut sebagai isi pekerjaan atau konten pekerjaan. Secara umum, uraian dari deskripsi pekerjaan memuat bagian yang mencakup: yang pertama, identifikasi pekerjaan; yang kedua, uraian singkat tentang pekerjaan; yang ketiga, tugas-tugas yang dijalankan; yang keempat, tanggung jawab pekerjaan; yang kelima, wewenang atas pekerjaan; yang keenam, hubungan dengan pekerjaan lain; yang ketujuh, bahan dan peralatan yang dibutuhkan; dan yang kedelapan, konteks pekerjaan. Tugas-tugas yang dilaksanakan pada suatu pekerjaan merupakan hal yang paling tepat untuk uraian pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan. Persyaratan pekerjaan menyangkut kualifikasi pekerjaan atau spesifikasi pekerjaan dari beberapa jenis pekerjaan tertentu, sehingga para pekerja harus memiliki persyaratan khusus untuk dapat memanfaatkan jalannya dengan baik. Metode analisis pekerjaan. 1. Metode wawancara. Dengan cara mengadakan percakapan langsung dengan para pegawai yang dilakukan secara langsung. 2. Metode observasi. Dilakukan dengan memegang pegawai pada saat melaksanakan tugasnya secara langsung. Dan ketiga, metode angket. Berisi daftar pertanyaan yang harus dipenuhi oleh responden atau permintaan jawaban dari responden dalam bentuk tertulis. 4. Metode catatan karyawan. Yang kelima, metode kombinasi. Melakukan penelitian dengan mengumpulkan semua metode pengumpulan data. Proses analisis pekerjaan dan tantangannya. Tahapan analisis pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Persiapan awal. Yang akan dibahas dalam hal ini adalah A. Identifikasi pekerjaan dan persiapan daftar pertanyaan. B. Informasi keputusan yang diperoleh akan memberikan hasil yang berguna. 2. Pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, angket, catatan karyawan, dan kombinasi. 3. Penyempurnaan data, yaitu dari data yang diperoleh, diseleksi, dan diperoleh untuk memperoleh data yang relevan untuk digunakan dalam berbagai bentuk uraian.
4. Deskripsi pekerjaan. Deskripsi lengkap fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan lainnya. 5. Spesifikasi pekerjaan yang diperlukan pekerjaan dan faktor-faktor manusia yang disyaratkan, antara lain pendidikan, keterampilan, latihan, pengalaman, dan persyaratan fisik. 6. Standar prestasi pekerjaan. Bermanfaat untuk target pelaksanaan kerja dan kriteria persetujuan kerja. Tantangan dalam analisis pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Tantangan eksternal merupakan tantangan yang datang dari luar organisasi, yaitu A. Tantangan ekonomi, B. Kondisi geografis, C. Kondisi sosial budaya, D. Tantangan politik dan pemerintah, E. Tantangan demografis, F. Pasar tenaga kerja, G. Kegiatan-kegiatan pelatihan, H. Langkah-langkah yang diambil manajemen SDM, I. Monitor lingkungan, J. Evaluasi dampak perubahan, K. Tindakan-tindakan proaktif, L. Mendapatkan dan menganalisis umpan balik. Yang kedua, tantangan internal, artinya tantangan yang datang dari dalam organisasi, yaitu A. Karakter organisasi, B. Serikat pekerja, C. Sistem informasi, D. Perbedaan-perbedaan individu, E. Sistem nilai manajer dan karyawan, pola kepemimpinan manajer, dan yang terakhir, keterampilan karyawan. Pengertian desain pekerjaan. Menurut Disler, desain pekerjaan adalah pernyataan tertulis tentang hal-hal yang harus dilaksanakan pegawai, cara pelaksanaan, dan penjelasan mengenai kondisi kerjanya, meliputi pekerjaan, hubungan tugas, tanggung jawab, persyaratan kerja, dan penjelasan struktur jabatan dalam organisasi yang menguraikan kedudukan jabatan terendah hingga tertinggi. Sedangkan menurut Haryanto, desain pekerjaan adalah perincian tugas dan cara pelaksanaannya atau kegiatan yang mencakup subjek yang mengerjakan tugas, cara pelaksanaan tugas, lokasi atau tempat pelaksanaan tugas, dan hasil yang diharapkan. Unsur-unsur desain pekerjaan. 1. Unsur perilaku. Unsur perilaku meliputi A. Pertanggungjawaban otonomi terhadap tugas yang dipikul pegawai, B. Variasi, yaitu menghilangkan kejenuhan karena rutinitas pekerjaan agar kesalahan pelaksanaan dapat diminimalisir, C. Identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan, D. Umpan balik, diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik sehingga memotivasi pelaksanaan pekerja. Unsur organisasi. Unsur organisasi terdiri dari A. Pendekatan mekanik berupa mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga, B. Aliran kerja dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan, C. Praktek kerja, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan. Ini bisa berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam perusahaan, perjanjian atau kontrak serikat kerja karyawan. Dan unsur yang ketiga yaitu unsur-unsur lingkungan. Yang mempengaruhi desain pekerjaan adalah tersedianya tenaga kerja yang potensial. Tujuan desain pekerjaan. Menurut Haryanto, hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun desain pekerjaan adalah sebagai berikut. 1. Perluasan tugas, meliputi pemberian tugas yang lebih besar secara horizontal, tetapi pekerjaan tambahan itu berada pada tingkat kecakapan dan tanggung jawab yang setara dengan pekerjaan semula. 2. Pengayaan tugas, mencakup penambahan tugas dengan tanggung jawab yang lebih tinggi seperti perencanaan dan pengendalian. 3. Perputaran tugas, yaitu melakukan penukaran tugas antar pekerja secara periodik untuk menghindari rutinitas dan pekerjaan pegawai yang monoton. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.